Alhamdulillah keterima di kampus impian. Tapi gue takut deh sama pergaulan di kampus. Alhamdulillah dapet jurusan yang dipinginin. Tapi gue takut kakak tingkatnya galak deh. Gak usah takut. Nih, gue kasih tahu hal-hal yang harus lo lakuin sebagai mahasiswa baru. Halo guys, welcome back to my channel. Kenalin, nama gue Jeremy, seorang anak non-privilege yang ingin membantu orang-orang menjadi versi terbaik dari dirinya. Gue sharing hal-hal seputar life tips, life hack, dan juga productivity dari sudut pandang orang yang tidak berprivilege. Buat lo yang berkenan, monggo subscribe. Oke, hari ini gue bakal sharing tentang hal-hal yang jangan dilakukan oleh mahasiswa baru ketika memasuki kampus baru. Kenapa? Karena gue juga sempat berada di posisi mereka dan gue sempat grogi ketika memasuki lingkungan baru. So, let's start. Yang pertama adalah nyontek atau plagiat. Nah, mungkin ketika lo SMA, contek-mencontek itu tuh hal yang sangat wajar. Walaupun kebiasaan itu buruk, tapi kita nggak menutup mata lah. Di banyak sekolah, contek-mencontek itu hal yang jadi lumrah. Nah, ketika lo di kampus, sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin sih, jangan sampai lo menyontek atau plagiat. Karena ketika di lingkungan kampus, contek dan plagiat itu adalah dosa terbesar sebagai mahasiswa, gitu kan ya. Karena lo mencuri buah pemikiran orang lain. Efeknya apa? Di instansi-instansi tertentu, ketika lo ketahuan nyontek atau plagiat, lo bisa langsung di DO atau drop out. What? Jadi jangan banget lo melakukan hal ini, gitu kan ya. Makanya penting untuk lo memahami materi yang ada gitu ya. Ketika ada tugas, ya lo kerjakan. Walaupun hasilnya buruk, daripada nyontek, itu lebih baik gitu. Daripada lo di DO gitu kan ya. Dan ini pokoknya, karena gue juga ada pengalaman, gue di kampus gue, bukan ketika pelajaran tapi ketika ospek. Dan ada temen gue yang plagiat, copy paste dari Google. Dan ngelihat ke temennya, itu langsung dia digagalkan ketika ospek. Dan itu memang hal yang ditanamkan di jurusan gue gitu. Jadi jangan banget untuk nyontek atau plagiarisme. Yang kedua, pilih-pilih teman. Nah, di sini ketika lo awal masuk, sebisa mungkin jangan pilih-pilih teman. Ya, ajak ngobrol semua orang menurut gue ya. Karena ketika lo baru masuk, semua orang pun begitu. Mereka belum memiliki circle, belum memiliki apapun. Ya udah, lo ajak ngobrol aja semua. Berteman dengan mereka. Walaupun pada akhirnya lo nggak masuk circle atau bukan menjadi teman dekat, tapi at least lo punya pintu untuk menjadikan mereka relasi yang baik. Karena kita nggak tahu, semester sekarang mungkin nggak butuh, semester depan siapa tahu butuh, semester depan nggak butuh, siapa tahu ketika udah lulus butuh gitu. Jadi saran gue, bertemanan dengan siapa saja, selalu buka opsi pertemanan dengan siapapun, walaupun background lu dan orang yang lu ketemui itu jauh berbeda. Yang ketiga, melawan dosen. Oke, ini menarik banget ya, karena gue tipe orang yang senang mendebat juga, berdiskusi gitu. Tapi ada segelintir mahasiswa yang tidak paham bedanya berdiskusi atau debat dan ngelawan gitu ya. Nah, gue mau sharing, gue tipe orang yang senang mendebat, senang berbeda pendapat gitu, tukar pikiran gitu. Tapi hal yang gue lakukan itu dilakukan dengan manner yang sopan gitu kan. Makanya ketika terjadi perbedaan pendapat, dosen pun masih bisa menghargai gue gitu. Nah, buat lu yang ingin berpendapat, yang ingin kasarnya mendebat dosen, lu harus bisa menggunakan bahasa yang sopan. Gimana caranya? Ya lu memang harus membiasakan sih. Membiasakan nada bicara, terus permisi, tolong, menurut saya, itu kata-kata yang sering gue gunakan gitu. Nah, di sini senyebelin-nyebelinnya dosen, lu tuh butuh dia bro gitu. Jadi kalau misalnya contohnya ada dosen nyebelin banget, lu gedek banget sama nih dosen, tapi faktanya nilai lu tuh di dosen itu gitu. Ya mau nggak mau lu harus mencuri hati dia gitu. Karena gue juga pernah ada dosen tuh nyebelin banget, tapi pada faktanya ya gue masih butuh lah, ya udah ngedumel di belakang aja, jangan nunjukin ke dianya. Bahkan ketika skripsi pun pasti ada aja dosen yang tidak suportif. Tugas lu adalah ya bikin dia support ke lu. Gimana caranya? Ya curi hatinya lah, jadi mahasiswa yang menyenangkan, atau misalnya kasarnya kasih sesuatu atau apalah gitu. Karena selama ini prinsip gue, selama kita masih butuh orang tersebut, ya lu harus treat them as a good man gitu. Kita harus berikan yang terbaik buat mereka gitu, karena kita masih butuh faktanya, kecuali lu udah nggak butuh gitu. Yang keempat, males. Oke, ini kayaknya dari SMA juga nggak boleh sih ya, males ya. Tapi di sini adalah kuliah itu lebih tidak tertata daripada SMA ya. Kalau SMA kan masuk jam 7, pulang jam 3, terus kan, atau lain sebagainya, itu jadi ada jadwal. Sedangkan kalau kuliah, tanggung jawab waktu lu di lu sendiri. Mau lu pakai jadwal kelas lu buat ikutan organisasi atau apa, atau buat main segala macem, itu lu yang ngatur. Dan 24 jam dalam sehari lu yang ngatur sendiri gitu kan. Jadi saran gua, jangan males gitu. Biasanya penyakit mahasiswa baru adalah ketika
dia di kampus karena sudah merasa bebas, tidak ada kekangan orang tua atau guru, dia tuh jadi seenaknya gitu kan, sehingga tidak disiplin. Ya, tugas yang awalnya bisa dikerjakan malah jadi mepet dan malah menumpuk. Itu yang jadi perkara di kuliah gitu. Banyak teman-teman gue yang sampai sekarang skripsinya belum beres ya karena mereka tidak disiplin. Walaupun ada faktor lain, tapi mostly karena tidak disiplin gitu kan. Jadi jangan males, atur waktu sebaik mungkin gitu. Yang kelima atau terakhir adalah tidak mengikuti kegiatan apapun. Bro, ini gue mau ngasih tahu aja ya bro ya. Sayang banget kalau misalnya lu kuliah, lu nggak ikut kegiatan apapun ya. Misalnya lu nggak ada kegiatan di luar kampus, dan di kampus nggak ada, itu sayang banget bro. Saran gue, perbanyak pengalaman, explore, ikut organisasi. Di situ lu pasti bakal banyak belajar gitu. Organisasi apapun, mau yang dari paling rendah ke yang tinggi, pasti ada value-nya gitu. Jadi daripada lu balik kosan main game doang atau apa gitu kan, walaupun main game it's good, nggak apa-apa, tapi tetap sisihkan waktu untuk organisasi menurut gue ya, karena itu bakal melatih public speaking lu, problem solving dan segala macam gitu. Ada yang ngerasa organisasi itu nggak penting ya, kalau misalnya kegiatannya digantikan dengan yang lebih penting, menurut gue nggak masalah. Misalnya dia langsung magang kerja, itu nggak masalah, tapi kalau dipakai rebahan doang, itu yang gue sayangkan gitu sih. Oke, mungkin segitu aja konten gue kali ini. Buat lo yang memasuki kehidupan kuliah, semangat ya, nggak usah takut, everything is gonna be okay. Yang penting lo punya prinsip, yang penting lo bisa menempatkan diri, semuanya akan baik-baik saja. BTW gue pengen tahu dong, buat lo yang nonton ini, lo pada keterima di kampus mana ya? Boleh tulis di kolom komentar. Dan buat lo yang ngerasa konten gue bermanfaat, boleh please banget, boleh subscribe ya, dan juga like, comment, dan share ke teman lo yang ngerasa ngebutuhin gitu, karena itu akan membantu gue untuk semakin semangat buat konten lagi. Oke, segitu aja dari gue. I'll see you on the next videos.